Saya dengar-dengar ya, ada mobil listrik baru masuk, harganya cuma 220 juta rupiah. Wow, murah banget. Dan itu dipamerin di IEMS 2024 ini. Penasaran? Yuk saksikan di episode kali ini. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya kali ini kedua kalinya datang ke IEMS 2024. Kalau yang lalu kita melihat motor listrik apa aja yang ada di IEMS 2024, kali ini kita akan melihat mobil listrik apa aja sih yang ada tampil di sini. Tapi nggak perlu semua ya. Yang konon lagi rame yaitu kurang lebih tuh BYD, kemudian ada VinFast dan sebagainya. Kita ngeliat sebetulnya ada apa aja sih di situ. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk kita saksikan bareng di episode kali ini. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Jangan lupa ya, klik tombol like dan tombol bell. Yuk ikutin saya aja, yuk masuk ke dalam. Oh ya, kalian harus punya kartu ataupun juga harus beli tiket ya di gate-nya ya. Nah, ini kita masuknya dari hall A ya. Di sini dekat dengan mobil. Jadi hall A1 ya, di sini dekat dengan mobil. Kita lihat aja apa aja yang ada di depan sini. Yuk, masuk yuk. Nah, kalau kita baru masuk dari gate A1 tadi ya, kita akan ketemu booth-nya Mitsubishi. Kemudian di depan saya ini ada MG. Ini juga lagi heboh nih, karena konon MG karena sudah dirakit di Indonesia gitu ya, harganya drop jauh. Dan kita akan cek aja MG EV-nya ada apa aja. Yuk. Di belakang saya nih, ini seri MG ZS ya, EV. Dan ini adalah produknya EV yang sudah dirakit di Indonesia. Ini yang harganya drop menjadi 453 juta rupiah. Jadi drop jauh banget ya. Kita lihat aja modelnya seperti ini cakep sih. Modelnya seperti mini SUV ya, jadi dia modelnya kecil. Kemudian juga tampilannya sih cakep banget. Warna yang ada ditampilkan di sini adalah yang warna biru ya. Tapi juga kita tahu ada yang warna merah. Dan kalau tidak salah ada warna hitam ya, atau abu-abu begitu. Kita lihat aja yuk tampilan keseluruhannya seperti ini. Modelnya seperti ya low SUV ya. Yuk kita lihat di bagian penumpangnya dulu ya. Kalau kita lihat di bagian penumpangnya ini, untuk bagian tampilan pintunya ya, ini kelihatannya sih sangat sederhana, tapi kelihatan juga rapih banget. Jadi boleh dibilang cakep lah ya. Kemudian untuk legroomnya nih, untuk penumpang ya, ini cukup lega. Jadi ini tinggi saya adalah 166 meter ya. Jadi kalau sentimeter 166 cm ini masih cukup lega dan saya bisa nyaman. Kemudian saya masih bisa recliningnya ini sendiri masih manual sih, jadi belum elektrik ya. Recliningnya masih manual seperti ini. Kemudian saya mudah ketemu dengan display panel yang ada di sini, jadi cukup bisa dengan mudah untuk mengatur-ngaturnya ya. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya ada imitasi leather ini, atau leather betul nih, kurang paham. Tapi cakep sih modelnya seperti ini, jadi kelihatannya agak sedikit mewah ya. Kemudian di atas saya ini ada sunroofnya. Jadi ya sunroof, bukan moonroof ya, ini sunroof. Kemudian kita lihat sekarang akan di bagian kemudi aja ya. Nah, ini saya sekarang di bagian pengemudi ya. Ini pun kerasa nyaman sih di saya. Kemudian ini dia ada armrestnya juga cukup enak di sini. Jadi kalau kita lelah, kita bisa taruh armrest. Kemudian juga untuk naruh cup holdernya ada di sini. Lalu kita lihat di sini seperti biasa. Kalau mobil listrik ya, mobil listrik itu untuk drivetrainnya itu dia biasanya menggunakan knop putar seperti ini. Tampilannya di sini cukup sederhana sih kalau yang untuk di bagian kemudinya ya. Walaupun cakep sih sebetulnya, dia masih colorful ya, warna gitu ya. Tapi informasinya cukup banyak juga. Yang paling penting buat kita biasanya kalau mengemudikan EV gitu ya, pasti adalah baterai dan jarak tempuh gitu ya. Jadi baterai, kemudian juga ada untuk kilometer dan range-nya. Nah, informasi itu juga saya rasa ada di bagian ini ya. Ini karena semuanya full ADAS, jadi pasti akan banyak setting-setting yang ada di display. Mobilnya juga dilengkapi dengan tilt ya, jadi artinya ada tilt steeringnya juga, cukup enak. Kemudian tombol-tombol untuk mengatur entertainment juga semua ada di sini. Kalau posisi saya agak rebah seperti ini ya, mundur ke belakang seperti model sporty begini ya, memang agak sedikit sulit untuk melihat ke depan nih, karena hoodnya itu agak sedikit tinggi ya, jadi saya kurang bisa lihat. Ini saya ngatur seperti ini. Nah,
bedanya dengan yang tadi, kalau yang di bagian kemudi ini dia sudah elektrik untuk recliningnya. Jadi di sini pengaturannya elektrik, tapi kalau di bagian untuk penumpang tadi masih manual ya. Dan di sini kelihatannya enak nih. Jadi saya tinggikan, saya bisa melihat hoodnya, jadi cukup aman gitu ya dan nyaman saya rasa. Nah ini kalau di bagian pengemudi dan penumpang depan ya, tadi memang cukup lega. Kalau kita lihat di bagian belakang juga sebetulnya sih masih cukup lega juga. Jadi ini memang boleh dibilang medium SUV ya, kecil tapi masih cukup untuk membawa penumpang 3 orang di belakang dan 2 orang nyaman, kemudian 1 penumpang di depan dan 1 pengendara. Ini cukup nyaman dan cukup lega lah ya untuk 5 orang. Seri ZS ini memang baru launching ya dengan harga 453 juta ini. Untuk jarak tempuhnya adalah 403 km karena mobil ZS ini dibekali dengan 50,3 kWh dan chargingnya itu dia di bagian depan ya, jadi tidak di samping, dia di bagian depan ini. Buat yang punya garasinya mau naruh home chargingnya, jangan lupa ya taruhnya di bagian depan karena dia chargingnya di depan. Kalau untuk home chargingnya disediakan oleh MG-nya ini adalah 7,7 kWh ya. Kalau untuk lamanya charging di SPKLU, jadi harus di SPKLU itu bisa fast charging hanya dengan 30 sampai 1 jam itu untuk dari 10% sampai 80%. Jadi cukup cepat ya ultra fast charging ini. Ini model yang berbeda ya. Jadi ini adalah MG4, tipenya lebih kayak sedan crossover. Jadi dia lebih pendek, lebih rendah dari model yang ZS itu ya. Kemudian untuk baterainya itu sebetulnya ya beda-beda sedikit lah ya. Kalau yang SUV tadi itu sekitar 50,3, kalau ini 51 kWh. Jadi sebenarnya baterainya lebih besar sedikit untuk yang tipe MG4 ini. Kemudian untuk jarak tempuh pastilah lebih jauh sedikit ya. Kalau yang di sana itu hanya bisa sekitar 403 km, kalau ini bisa sekitar 420-an km. Jadi jarak tempuhnya lebih jauh sedikit. Dan konon ini sudah dicoba lari di sekitar 170 km per jam. Itu cukup stabil karena dia rendah ya dibandingkan mobil SUV ya. Jadi 170 km itu masih nyaman gitu dan dia tidak limbung begitu ya, dengan harga 423 juta rupiah. Jadi cukup murah banget ya untuk sekelas mobil elektrik yang di 400-an kilometer. Untuk chargingnya dia berada di belakang kiri ya, jadi beda dengan yang tipe SUV-nya yang tipe ZS. Ini normal seperti mobil-mobil pada umumnya biasanya di belakang, dan ini adalah di sebelah kiri. Menggunakan home chargingnya sama, jadi ini home charging yang sama untuk tipe yang ZS ataupun juga MG4. Dan untuk lamanya charging tetap sama juga ya. Kalau untuk yang home charging disediakan 7,7 kWh, ini cukup cepat juga. Tapi kalau memang mau benar-benar cepat, kita bisa charging di SPKLU. Nah ini saya masuk di ruang pengemudi ya, jadi di sini kerasa legroomnya juga cukup enak nih, cukup jauh ya untuk tinggi saya di 166 cm. Dan untuk displaynya memang sederhana banget, beda dengan yang tipe yang ZS yang SUV ya. Ini display di depan kemudi ini cukup kecil, tapi informasinya kurang lebih mirip sama nih ya. Jadi kita bisa tahu juga berapa powernya untuk baterai, kemudian juga jarak tempuh, dan dilengkapi juga dengan ADAS. Untuk sistem informasi lain-lainnya pun displaynya cukup sederhana nih yang di tengah nih ya. Drivetrainnya pun sama di sebelah kiri ini, dan tipe yang MG4 ini tidak ada sunroof ya di atas ya. Jadi ini modelnya tipe yang biasa, yang memang untuk tipe yang sedan. Nah yang saya suka adalah pandangan saya dengan posisi seperti ini cukup lega ke depan, jadi hoodnya pun masih kelihatan juga ya, jadi cukup enak lah gitu ya. Untuk recliningnya dan lainnya ini elektrik ya di bagian pengemudi. Ini ada bootnya VinFast, ini merek baru dari Vietnam ya. Kalau waktu itu Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi pernah ke Vietnam untuk memboyong nih perusahaan VinFast ini, ternyata sudah masuk ke Indonesia sekarang. Yuk kita lihat aja ada EV apa aja sih di VinFast ini. Ini di belakang saya nih seri yang paling kecil dari VinFast nih, tipenya adalah PF5 dan dia ini adalah model hatchback. Kemudian untuk tampilannya sih boleh dibilang cukup minimalis ya kalau kita lihat dari samping itu. Dan karena size-nya kecil ya, ini cukup dibekali dengan baterainya 31 kWh.
dan jarak tempuh yang bisa dicapai oleh mobil ini adalah sekitar 260 km, jadi cukup jauh juga ya. Lalu untuk powernya dia maksimum ada di 100 kW, dan kita lihat aja ya nanti di bagian dalamnya ya kayak apa. Yuk. Oh ya, ini untuk chargingnya dia berada di depan samping kanan ya. Jadi untuk chargingnya seperti itu, dan tipenya adalah Type 2 ya, CCS. Tempat duduknya ini memang semuanya manual untuk recliningnya ya. Jadi kalau kita lihat dia masih manual seperti ini, dan ini masih sistem putar nih yang untuk recliningnya nih. Jadi sistemnya masih putar. Ini memang sistem tuas tarik. Kemudian untuk maju mundurnya seperti mobil pada umumnya nih, model tuas tarik begini ya. Jadi seperti itu. Untuk legroomnya sendiri oke lah. Kalau buat tinggi saya di 166 cm ini masih cukup normal gitu ya. Tapi sayangnya hoodnya saya kurang bisa ngelihat nih. Oh, naiknya ada tapi manual ya, seperti ini ya, di engkol begini nih. Ya, modelnya di engkol. Oke, seperti itu. Dan untuk bagian di depan nih, di pengemudi seperti ini, di bagian setirnya memang juga ada knop-knop untuk entertainmentnya ya di sini. Jadi termasuk juga untuk handphone, untuk entertainment lainnya. Dan display di bagian depan pengemudi ini memang sangat simple ini ya. Ini posisinya sepertinya belum harus ada kuncinya ya, karena dia modelnya adalah keyless. Jadi di sini powernya belum ada karena modelnya mati nih. Displaynya belum tampak. Rem belakang ini masih manual, jadi masih sistem kabel ya, jadi masih sistem tarik seperti ini, masih manual, dan ini cukup tinggi nih sekarang. Untuk outletnya lumayan. Di sini ada power outlet untuk 12 volt, kemudian juga untuk yang 5 volt USB-nya ya. Untuk di bagian headroomnya di sini sih sebetulnya nggak terlalu tinggi ya. Untuk tinggi saya 166 ini udah deket nih. Mungkin yang tingginya sekitar 170-an ke atas nih rasanya cukup rendah kali ya. Saya akan coba pindah aja ke bagian penumpang ya. Ya, untuk legroom ke depan sih masih oke lah ya. Kemudian juga sama, ini untuk recliningnya masih manual semua. Jadi kalau untuk recliningnya dia modelnya model putar. Kemudian ini tidak ada untuk naik turun ya. Kalau untuk di bagian penumpang hanya bisa maju dan mundur seperti itu. Cukup oke sih. Kemudian kalau interiornya ini masih menggunakan kain, dan ini standar banget, jadi sangat minimalis. Kita lihat di bagian penumpang ya. Oke, ini saya coba masuk nih di bagian penumpang ya. Ini saya coba di sini. Nah, yang saya rasakan begini nih. Ini kalau saya di belakang pengemudi ya, legroom saya ke depan memang masih cukup lega ya, jadi cukup panjang. Tapi ada tapinya nih. Mungkin karena di bawah ini adalah baterai, jadi posisi decknya, jadi lantai decknya ini tinggi ya, sehingga kaki saya kelihatan menekuk seperti ini nih. Jadi mungkin kalau untuk perjalanan dekat nggak masalah, tapi saya rasa kalau untuk perjalanan jauh mungkin agak capek juga ya, karena kakinya menekuk begini ya. Posisinya untuk belakang pun tegak seperti ini, dan tidak ada reclining, jadi memang sudah fix gitu ya. Ya, kalau untuk penggunaan di dalam kota saya rasa no problem, tapi kita kalau keluar kota cukup lelah mungkin ya, karena kita kakinya nggak bisa santai, nggak bisa relax gitu ya. Di VinFast sendiri tipe yang F5 ini dibanderol ya dengan harga yang cukup murah loh. Harganya hanya 220 jutaan rupiah gitu ya. Tapi ini dikarenakan untuk mobil VinFast seperti ini menggunakan sistem sewa baterai. Jadi kita worry free dari penggunaan baterai ya. Kita nggak perlu mikirin lagi 5 tahun baterai seperti apa, karena sistemnya adalah sewa. Dan dia sistem sewanya adalah bukan per bulan atau per hari, tapi berdasarkan kilometer. Jadi kalau sudah per 3.000 km, sistem sewanya adalah 1 juta rupiah. Efisien apa enggak, nanti tinggal teman-teman sendiri ya yang mencoba menghitung ya. Kalau kebutuhannya dekat-dekat, kemudian juga tidak jauh, ataupun juga kebutuhan justru sangat jauh, apakah dia efisien atau efektif? Nah, coba deh kasih komentar nanti di bawah ya. Tapi sistemnya memang baru untuk mobil, hanya VinFast ini aja yang sistem sewa baterai nih. Menarik banget ya. Harganya bisa ditekan habis sehingga hanya 220 juta. Ini tipe yang lebih besar sedikit ya. Jadi ini tipe yang medium sedannya. Ini VFE 34 dan powernya ini juga lebih besar dibandingkan yang VF5 tadi. Ini sudah maksimum di 110 kW, jadi lebih gede 10 kW-an lah ya.
dibandingkan yang tipe kecilnya. Kemudian untuk baterainya juga ini dibekali dengan baterai yang lebih besar karena bodinya juga lebih besar. Ini baterainya sekitar 42 kWh gitu ya. Dan jarak tempuhnya lebih jauh tentunya ya. Jarak tempuhnya ini diklaim bisa sampai 318 km. Yuk kita lihat aja di bagian dalamnya ya. Nah, kalau kita lihat ini beda ya dengan yang tipe VF5-nya. Kalau ini kelihatan agak lebih mewah. Jadi kalau kita begitu masuk, nuansanya memang lebih mewah jauh dibandingkan yang model kecilnya ya. Jadi di sini boleh dibilang asik karena display di depan kemudi ini juga cukup besar ya, cukup luas. Kemudian kalau kita lihat tipe steering wheelnya semuanya sama sih. Di sini ada untuk entertainment dan untuk lain-lainnya ya. Lalu kita lihat juga display di bagian tengahnya ini jauh lebih besar dan dia jadi satu ya dengan konsolnya seperti ini. Kelihatannya jauh lebih mewah dibandingkan tipe yang kecilnya gitu ya. Dan sistemnya sama, kalau untuk drivetrainnya menggunakan sistem knob seperti ini. Dan tapi sayangnya ya tetap ini masih menggunakan rem tangan tarik seperti ini ya. Jadi sistemnya masih kabel, belum elektronik, jadi belum elektrik, masih seperti itu. Kemudian untuk legroom nih, legroomnya ini saya rasa lebih luas sedikit dibandingkan tipe yang V5 tadi ya. Jadi kita lihat di sini cukup nyaman dan memang karena sistemnya sedan jadi memang jarak pandang kita ini agak sedikit ke bawah seperti itu. Lalu sistem recliningnya nih ini masih sama ya. Jadi untuk si jok ini sistemnya masih sama, sistem engkol untuk naiknya seperti ke atas begini ya. Lalu untuk maju mundurnya masih sistem tarik begini. Jadi semuanya manual ya, semuanya manual, termasuk juga untuk tapi ini ada yang beda nih. Untuk recliningnya sistemnya seperti tuas, jadi udah bukan model putar ya. Jadi tuas seperti ini, cukup enak sih. Jadi ini standar lah ya, seperti mobil-mobil pada umumnya. Dan grill AC dibuat ya lebih sedikit futuristik. Jadi secara tampilan ini memang kelihatan lebih mewah lah dibandingkan tipe yang di bawahnya ya. Dan memang ke atas ini headroomnya ini masih cukup lega dibandingkan yang tipe kecilnya. Tapi saya nggak ada sunroof ya, jadi memang kelihatannya ya compact, masih agak sempit gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari door trimnya dan sebagainya ini kelihatannya standar-standar aja sih sebetulnya, standar aja. Sistem kuncinya, locknya ada di sini. Kemudian ini untuk power window-nya dan mirror elektriknya ya. Jadi kelihatannya ini masih standar lah, masih normal. Ini saya coba pindah aja ke bagian penumpang di belakang ya, seperti apa. Nah, kalau ini jauh lebih lega nih. Kalau kita lihat nih, legroomnya ke bagian pengemudi ini masih jauh banget, lega ke depannya, jadi legroomnya sangat lega. Lalu yang beda nih dengan tipe yang di bawahnya adalah untuk lantai decknya. Kalau di tipe yang V5 tadi itu adalah sangat tinggi, jadi kita agak menekuk begini. Kalau ini cukup normal ya, jadi bagian lantai decknya masih normal, jadi kita bisa duduk santai. Memang bagian belakang ini tidak bisa reclining sepertinya, jadi fix ya. Dan semua interiornya mirip ya, sama dengan itu menggunakan bahan kain. Jadi ini adalah standar-standar aja gitu ya. Tipe yang VFE 34 ini dibanderol dengan harga sekitar 288 juta sampai 300 juta. Belum ada harga fix ya. Untuk jarak tempuhnya memang ini cukup jauh juga, sekitar 318 km. Dan sistemnya sama ya, masih sewa baterai. Jadi per 3000 km itu 1 juta rupiah. Kalau kita per harinya 100 km gitu kita driving ya, berarti sebulan kurang lebih 1 juta untuk sewa baterai nih. Kemudian harga 288 juta, kemurahan, kemahalan, kasih komentar ya di bawah itu. Di belakang saya ini adalah Chery Omoda E5. Ini bentuknya mirip banget dengan yang sudah diluncurkan, yaitu Chery Omoda 5 ya, tapi ini adalah versi elektriknya. Dan ini dibekali ya dengan baterainya adalah 61 kWh. Untuk jarak tempuhnya yang sudah dites adalah 430 km. Jadi lumayan jauh ya. Ini memang versinya adalah versi tipe SUV dan ini adalah versi yang mirip dengan E5-nya gitu ya. Ini sekarang saya berada di dalam mobil Omoda i5 ini ya. Jadi kalau kita lihat secara visual ini kelihatan sangat futuristik dan mewah ya. Jadi memang ini dibuat untuk kesannya adalah sangat mewah. Kalau
kita lihat nih untuk door trimnya pun dilapisi dengan warna yang two tone begini. Jadi ini ada birunya, tapi kemudian juga ada putihnya, lalu ke bawahnya ke biru lagi. Dan ini dilapisi dengan agak sedikit silver begitu ya. Memang kelihatannya jadi eksklusif dan mewah ya. Kemudian untuk display di bagian pengemudi depan nih, ini cukup menarik ya. Jadi kita lihat di sini dia memang secara visual kelihatan sudah futuristik, dan informasi yang ditampilkan juga kelihatannya nyaman gitu ya. Kita bisa melihat dengan jelas untuk kecepatan, kemudian juga baterai dan range-nya. Kemudian sistem kecepatannya ada eco, normal, kemudian sport begitu ya, seperti pada mobil elektrik pada umumnya begitu. Untuk di bagian konsol tengahnya, displaynya pun gede banget. Dan kita lihat di sini di bagian konsol tengah nih, untuk armrestnya di sini lumayan lega gitu. Jadi kita bisa pegang seperti ini. Kemudian juga untuk bagian bagasi kecil lah ya, di bagian armrestnya ini seperti ini gitu ya. Lalu untuk ya tempat-tempat apa ini? Naruh kunci kah? Naruh apakah di koin mungkin di sini gitu ya. Dan memang sangat menarik banget, untuk cup holdernya juga ada di sini begitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pengaturan AC ada semua di sini. Jadi kelihatannya memang nyaman. Dan satu lagi nih yang menarik juga sih, bagian atasnya ini ada sunroofnya. Jadi kelihatan lebih lega dan lapang ya. Untuk model yang SUV seperti ini, kesannya memang sport SUV yang cukup mewah begitu ya. Dan sesuai lah dengan harganya, sekitar di bawah 500 juta ya. Untuk joknya ini sendiri dilapisi dengan kulit, entah imitasi atau bukan ya, tapi kelihatannya memang cukup eksklusif gitu ya. Warnanya dicampuran, jadi antara putih-putih beige gitu dengan warna biru. Kita lihat di bagian belakang aja ya, untuk penumpang. Nah, di bagian penumpang ini juga kerasa nyaman banget gitu ya, karena memang kelihatan mewah banget. Kemudian untuk legroomnya nih, di sini terasa masih jauh. Lalu untuk bagian headroomnya juga masih cukup tinggi. Dan saya nggak tahu nih, ini bisa reclining atau enggak ya. Kelihatannya nggak bisa sih kayaknya, karena tidak ada pengaturan untuk recliningnya. Jadi dia memang sistemnya fix seperti ini gitu ya. Untuk bagasinya cukup luas juga ya di bagian belakang ini, dan memang standar sih untuk yang medium SUV seperti ini ya. Sekarang kita ada di boothnya BYD, dan ini adalah pabrikan mobil listrik dari China yang cukup besar ya, bahkan mungkin terbesar saat ini. Di belakang saya ini ada 3 mode dari BYD yang diluncurkan di Indonesia, yaitu saat ini ya, yaitu ada Atto 3, kemudian Dolphin, dan satu lagi adalah Seal. Ini 3 model yang memang sudah diluncurkan di Indonesia saat ini. Nah, ini adalah tipe Atto 3 dari BYD. Ini gayanya adalah gaya SUV ya. Jadi modelnya adalah SUV 5-seater, adalah untuk 5 orang. Jadi satu pengendara dengan 4 penumpang gitu ya. Ini dibekali dengan baterai 50 kWh, untuk jarak tempuhnya sekitar 430-an kilometer. Dan ini memang untuk tipe SUV seperti ini rata-rata sekarang banyak yang bisa menempuh sekitar 400 km ya. Dan ini dibawa oleh BYD ke Indonesia dengan menggunakan baterainya adalah tentunya LFP ya biasanya ya kalau di BYD gitu ya. Dan untuk harganya Atto 3 ini di kisaran sekitar 515 juta rupiah. Bentuknya seperti apa kita lihat aja yuk, terutama di bagian dalamnya seperti apa, yuk kita lihat. Nah, untuk chargingnya ini, chargernya berada di bagian depan samping ya, seperti ini, dan dibekali dengan tipe CCS, tipe Type 2 ya, Type 2. Kemudian juga ini ada AC dan DC-nya sepertinya ya, AC dan DC. Nah, ini sekarang saya berada di bagian pengemudi ya. Untuk tipe Atto 3 ini memang kalau pertama kali duduk di sini kesannya adalah futuristik ya. Modelnya memang tidak biasa, tapi memang untuk display di bagian pengemudi ini cukup kecil sih ya, walaupun informasinya lumayan lengkap nih. Ada untuk kecepatan, jarak tempuh, kemudian odo dan sebagainya, termasuk juga untuk tipe kecepatannya, yaitu untuk normal, sport, dan ekonomi standar ya. Kita coba tutup ini. Untuk bagian di door trimnya memang juga ini kelihatannya
cukup futuristik lah ya, tidak biasa begitu ya. Dan ini yang menarik nih, di bagian ini ada aksesoris seperti apa ini, seperti senar, seperti itu ya. Kemudian untuk steering wheelnya di sini cukup lengkap, jadi artinya di bagian entertainmentnya juga ada, dan di bagian tengah displaynya memang luar biasa besar ya, bisa diputar rotate seperti itu, jadi artinya mau model untuk horizontal ataupun juga vertikal ya, jadi seperti itu. Memang ini menarik banget. Dan untuk grill AC-nya ini di depan ini menarik juga, jadi modelnya nggak biasa ya, dibuat seperti apa nih, lengkungan-lengkungan seperti ini. Untuk pengaturannya pun tidak biasa, dan untuk drive-nya ini sendiri ini agak berbeda ya, jadi beda dengan mobil elektrik lain yang biasanya knob putar. Kalau ini modelnya adalah seperti stick handle gitu ya, jadi beda dengan yang mobil elektrik lainnya, dia modelnya handle seperti ini ya, seperti itu. Kemudian untuk bagian konsol-konsol yang lain nih, ini kelihatannya sih juga menarik juga nih. Kita lihat di sini bagian konsol tengahnya, kemudian ada untuk cup holdernya juga. Untuk pengaturannya di sini cukup mudah ya, karena gampang dicapai. Dan dari apa nih bahannya ya, bahannya sendiri untuk bagian dashboardnya ini memang ini apa nih, kulit, seperti kulit ya, tapi mungkin apakah semi kulit saya tidak tahu ya. Kemudian yang di bagian bawahnya ini agak sedikit tekstur seperti buludru begitu ya. Memang biasanya yang kayak begini gampang kotor sih sebetulnya ya. Kemudian kalau bagian atasnya ini untuk sunroofnya cukup besar ya. Jadi di bagian atas pengemudi sampai ke bagian penumpangnya. Jadi ini cukup kelihatannya jadi sangat luas begitu ya. Untuk bagian tempat duduknya ini sendiri modelnya adalah udah sangat sporty dan dilapisi dengan bahan semi kulit sepertinya ini ya. Jadi bagian tengahnya juga bertekstur seperti ini, jadi kesannya cukup mewah gitu ya. Sekarang saya berada di bagian penumpang ini ya. Kerasa cukup lega, terutama ini karena sunroof yang di atas ini, jadi kesannya sangat lapang begitu ya. Walaupun memang untuk bagian kaca bagian penumpang ini memang kesannya tinggi ya. Jadi ini untuk tinggi saya yang 166 ini buat saya masih agak terlalu tinggi, jadi untuk melihat ke bawah saya harus agak sedikit tegak begitu ya. Lalu untuk bagian legroomnya ya di sini ini masih cukup lega, jadi sangat jauh, jadi cukup nyaman. Dan memang kelihatannya lega juga nih kalau kita penumpangnya bertiga gitu ya. Di sini masih cukup comfortable lah ya. Dan memang SUV ini didesain untuk 5 orang sebetulnya, dengan 4 orang yang nyaman gitu ya. Jadi 1 orang ada di tengah seperti ini. Seat beltnya pun di sini ada 5 ya, jadi 3 di bagian belakang, 2 di bagian depan. Dan ini menarik banget model desain handle untuk pintunya ya, nggak umum, jadi modelnya seperti ini. Lucu juga. Ini di samping saya ini adalah tipe Dolphin, ini by BYD ya, dari BYD. Dan ini gaya mobilnya adalah seperti sedan hatchback ya, jadi sedan kecil hatchback, nggak ada buntutnya di belakang begitu ya. Modelnya futuristik, keren banget, saya suka nih di bagian depannya gini. Kesannya modern gitu ya. Untuk baterainya ini sendiri dibekali ya dengan 44,9 kWh ya, hampir 45 kWh lah ya. Untuk jarak tempuhnya ini sekitar 340 km. Jadi lumayan lah, kalau untuk tenaganya sekitar 70 HP ya kalau di tenaga mesin BBM gitu ya, mirip-mirip. Nah, untuk harganya ini menarik banget karena dibanderol di bawah 500 juta ya. Itu sekitar 425 juta rupiah. Gimana tampilan di dalamnya? Yuk nanti kita lihat aja, yuk masuk ke dalam. Sekarang saya berada di belakang kemudinya BYD Dolphin ya. Jadi ini kalau pertama kali yang kita duduk di sini, kerasanya memang futuristik seperti mobil-mobil listrik pada umumnya, dan hampir seperti yang Atto juga. Jadi memang modelnya atau desainnya tidak biasa, jadi anti mainstream lah kalau kita lihat di sini. Terutama kalau kita duduk pertama kali langsung melihat nih grill AC-nya pasti beda banget, nggak kayak biasa gitu ya. Dan untuk steering wheelnya ini normal, jadi ada entertainment, kemudian juga ada fungsi-fungsi yang lain untuk telepon dan lain-lainnya. Lalu di belakang kemudi ya, ini sama seperti yang Atto juga, ini modelnya ini kecil, jadi displaynya ini kecil tapi informasinya cukup banyak dan cukup lengkap gitu ya. Kemudian untuk bagian display tengah ini entertainmentnya juga, ini memang sama seperti Atto juga ya, gede ya, dan lumayan juga, ini bisa rotate juga ya, jadi bisa model flip seperti horizontal ataupun juga vertikal seperti itu ya. Nah,
Kalau untuk bagian dashboardnya ini memang kelihatannya sporty banget ya. Terutama bentuk grill AC-nya ini nih, model bulat-bulat gini ya, kesannya sporty. Kemudian untuk pengaturan AC ini beda nih dengan yang model Atto ya, dan memang sama seperti knob-knobnya model putar-putar begini ya. Jadi kalau kita lihat untuk kecepatan dan lain-lainnya semua ada di sini. Nah, kita lihat nih di display nih. Ini ada kamera 360-nya juga sih. Jadi memang menarik banget kalau untuk apa ya? Untuk keselamatan dan lainnya. Memang fitur ADAS-nya juga di sini cukup canggih juga sih gitu ya. Lalu untuk konsol-konsolnya nih. Untuk tempat cup holdernya ada di tengah dan dua. Ini untuk parkingnya juga udah model elektrik ya. Nah, untuk sunroofnya ini sendiri nih menarik nih. Sunroofnya cukup lebar gitu ya, cukup panjang gitu ya. Nah, jadi kalau kita memakai sunroof ini kesannya ruangannya menjadi lebih lega, lebih luas begitu ya. Jadi kesannya enak sih, dan ini dia bisa terbuka sampai ke dekat dengan penumpang belakang. Untuk joknya juga ini sama, ini modelnya sporty, jadi kesannya memang untuk sedan hatchback ini cocok lah ya model tempat duduk seperti ini, karena memang nyaman banget. Sampai ke headrestnya di atas juga cukup tinggi dan cukup nyaman. Headroom jelas masih jauh banget ya, buat tinggi saya 166, dan untuk legroomnya ini normal sih gitu ya. Kemudian untuk pengaturan joknya ini semuanya elektrik ya, untuk reclining dan seterusnya. Yuk kita lihat aja di bagian belakang ya. Ini mati lampu guys. Mati lampu IMS. Kasih tahu. Sekarang mati lampu guys untuk IMS ini, nggak tahu kenapa. Nah, sudah menyala lagi. Aduh. Jadi ini kalau untuk harga di sekitar 425 juta rupiah ya, ini cukup sepadan sih dengan kemewahan dan juga dengan teknologi yang ada gitu. Termasuk juga untuk elektriknya lumayan nih, jarak tempuhnya lumayan jauh karena 320, jadi harganya oke lah. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Sepadan nggak nih sekitar 425 juta untuk mobil BYD Dolphin seperti ini? Komen aja di bawah ya. Nah, ini adalah BYD tipe Seal. Jadi ini adalah BYD yang modelnya seperti sedan ya. Gayanya adalah sedan dan full size sedan. Ini menarik banget nih karena dia dibekali dengan baterai 82 kWh. Wow, gede banget ya. Untuk jarak tempuhnya nih sekitar 580 km sampai 650 km. Jadi cukup jauh banget nih. Ini memang didesain memang untuk perjalanan yang bisa jauh gitu ya. Jadi sedannya cukup nyaman, dan untuk tenaganya ini sendiri ya, itu sekitar 360 horsepower lah kalau dihitung di mobil bensin gitu ya. Kita lihat aja nanti di dalamnya seperti apa gitu ya. Kayaknya sih menarik banget karena ini adalah model yang cukup premium dari BYD ya. Nah, ini saya berada di belakang kemudinya BYD Seal. Nah, ini memang kelihatannya juga cukup mewah ya, dengan balutan kulit ya. Untuk joknya juga model sporty. Lalu untuk steering wheelnya sama juga seperti BYD yang lain, memang full untuk entertainment dan juga fungsi-fungsi yang lain seperti tombol untuk komunikasi dan sebagainya ya. Memang menarik banget. Dan kita lihat nih di depan displaynya ini cukup besar juga, walaupun bentuknya kotak seperti itu ya, tapi informasinya cukup lengkap. Jadi ada kecepatan, ada juga jarak tempuh, informasi baterai dan seterusnya, termasuk juga untuk model kecepatannya ya, ada eco, normal dan sport gitu ya. Lalu seperti biasa nih, BYD ini menarik banget di bagian tengah konsolnya ini memang besar gitu ya. Jadi modelnya seperti display panel begini, dan selalu juga bisa rotate. Dan juga untuk drive systemnya ini sama juga, BYD tidak menggunakan knob putar tapi menggunakan model seperti apa ya, stick begitu ya. Kemudian fungsi-fungsi yang lain juga sama, ini untuk entertainment, suaranya dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk cup holdernya ini di tengah gitu ya, dan ini cukup enak nih untuk armrestnya, cukup besar juga, cukup lebar begitu ya. Kita lihat di sini untuk konsolnya juga lumayan untuk bagasinya ya, konsolnya. Dan desain secara keseluruhan sih enak banget
Lalu juga di bagian atas nih headroomnya cukup luas karena juga ada sunroof seperti ini, dan ini besar banget nih sampai hampir ke belakang, jadi luar biasa gitu ya. Dan kalau kita memang di belakang kemudi seperti ini ya, jadi kerasanya memang seperti naik mobil sedan premium lah ya, karena dibalut dengan apa ya, kulit-kulit begini. Kemudian juga memang secara desain keseluruhannya selalu menarik, dan handle pintunya pun juga sama nih seperti BYD yang lain, beda ya, nggak seperti biasa, nggak seperti umum, dan ini lucu modelnya seperti itu. Untuk legroom jelas ya, di sini kerasa luas banget, jadi kedepannya masih jauh banget untuk tinggi saya 166. Kemudian untuk mengatur ya kursi dan lain-lain sama seperti BYD yang lain, ini modelnya elektrik semua. Saya akan pindah aja ke jok belakang ya untuk kita lihat di bagian penumpang. Wah, ini kerasa banget lega gitu ya, jadi memang benar-benar lega. Untuk legroomnya masih sangat jauh banget, dan tempat duduknya belakangnya ini sandarannya ini agak sedikit rebah, jadi memang kerasanya nyaman gitu. Jadi untuk perjalanan jauh ini memang nyaman banget, karena memang diperkirakan mobil ini bisa menempuh sekitar 580 sampai 650 km, jadi cukup jauh gitu ya. Jadi memang kerasa sangat nyaman, apalagi sunroof di atas nih sampai ke belakang begini, jadi kerasa kayak luas banget gitu ya. Lihatnya di sini sangat lega gitu. BYD Seal ini ada dua tipe ya, ada dua varian, yaitu BYD Performance dengan BYD Premium. Kalau BYD Premium itu rentang harganya sekitar 629 juta rupiah, sementara BYD yang Performance itu sekitar 719 juta rupiah. Bedanya adalah kalau tipe yang Performance itu dia all-wheel drive, jadi AWD, depan dan belakang semuanya punya tenaga torsi ke depan gitu ya. Dan memang enak banget sih, nyaman. Kalau menurut teman-teman lebih suka yang AWD apa enggak sih? Kalau saya sih suka banget kalau mobil yang AWD. Itu buat nanjak-nanjak tuh enak banget lah gitu. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Kayaknya sudah banyak ya mobil-mobil listrik baru yang berdatangan ke Indonesia. Jadi pilihannya adalah semakin banyak. Namun harga range-nya memang juga cukup variatif ya. Mulai dari sekitar 200 jutaan sampai ke ada yang hampir 1 miliar juga gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih mobil listrik yang lain, seperti di Hyundai ada Ioniq 6, kemudian Concept 7 dan seterusnya, termasuk Ceres juga ada ya, dan Citroen juga ada. Jadi banyak lah mobil-mobil listrik yang masuk ke Indonesia. Kalau menurut teman-teman nih, lebih suka mobil listrik yang mana gitu ya? Kalau pilihan saya ya, kalau di range harga yang murah, saya lebih suka VinFast. VinFast ini kayaknya optional banget karena kita baterainya sewa, jadi nggak perlu khawatir dengan penggantian baterai di 5 tahun atau 8 tahun berikutnya. Tapi kalau bicara tentang desain, teknologi dan sebagainya, pilihan saya ada di BYD ya. BYD itu keren banget, terutama yang Seal, karena juga bisa ada yang all-wheel drive, jadi semua rodanya punya power gitu ya. Jadi, gimana nih menurut teman-teman? Menarik banget ya untuk perkembangan mobil listrik di Indonesia di tahun 2024 ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk jangan lupa dong subscribe, like, dan share. Yuk, see you next time. Salam EVholic.